Habatus Renungan Harian Anak. Halo, selamat pagi adik-adik semua. Salam Habatus. Hidupku bagi Kristus. Adik-adik, yuk sama-sama sebelum kita akan membaca firman Tuhan pagi ini, kita berdoa terlebih dahulu. Kita menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya dan renungan pagi ini ke dalam pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur, kami berterima kasih atas kebaikan Tuhan, atas pimpinan Tuhan dan pertolongan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami. Ya Tuhan, kami mau terus bertumbuh di dalam takut akan Engkau. Lewat renungan pagi ini, kiranya Tuhan memampukan kami untuk lebih lagi taat dan setia mengiring Engkau. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini kita membaca dari kitab Yesaya pasal 62 ayat 1 sampai ayat 12. Tetapi kita akan membaca hanya di ayat 10 sampai ayat ke-12. Yuk kita akan baca bersama-sama. Berjalanlah, berjalanlah melalui pintu-pintu gerbang. Persiapkanlah jalan bagi umat. Bukalah, bukalah jalan raya. Singkirkanlah batu-batu. Tegakkanlah panji-panji untuk bangsa-bangsa. Sebab inilah yang telah diperdengarkan Tuhan sampai ke ujung bumi. Katakanlah kepada putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang, sesungguhnya mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Orang akan menyebut mereka bangsa kudus, orang-orang tebusan Tuhan, dan engkau akan disebut yang didambakan, kota yang tidak ditinggalkan. Nah, adik-adik, di sini Nabi Yesaya mengungkapkan bagaimana bangsa Israel jatuh ke tanah pembuangan atau pembuangan Babel. Bangsa Israel mengalami banyak sekali kesulitan, penindasan, hal-hal yang tidak mengenakan. Tetapi Tuhan Allah berjanji akan memulihkan bangsa Israel, akan membawa kembali pulang ke Yerusalem. Dan janji Tuhan itu digenapi. Nah adik-adik, dengan keselamatan dari Tuhan Allah sendiri, bangsa Israel kembali dibawa pulang ke Yerusalem dari segala penjuru, kembali berkumpul di Yerusalem karena pertolongan dari Tuhan Allah sendiri. Nah adik-adik, tentunya kita pun demikian. Kita adalah orang-orang yang berbuat dosa. Kita adalah orang-orang yang melakukan banyak sekali pelanggaran dan terpisah dari Allah. Seperti bangsa Israel tadi yang terbuang jauh, terpisah dari Tuhan Allah. Tetapi karena kasih Tuhan, karena kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan, mereka dibawa kembali pulang oleh Tuhan Allah. Demikian dengan kita adalah orang-orang yang berdosa. Kita terpisah, kita tidak bisa mendekat kepada Tuhan. Tetapi karena kasih Tuhan yang begitu besar, Tuhan mengutus anaknya, Yesus Kristus yang rela mati di kayu salib, menebus dosa-dosa kita untuk membawa kita kembali untuk bisa datang kepada Tuhan. Nah adik-adik, kalau di sini Tuhan Allah sudah membuka jalan untuk membawa bangsa Israel kembali pulang ke Yerusalem. Dan Tuhan Allah juga sudah membuka jalan, menolong kita kembali kepada kasih-Nya, kepada keselamatannya. Nah adik-adik, tugas kita pun seperti ini adik-adik. Kita pun harus mau menjadi pembuka jalan bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Ini pun menjadi tugas kita semua. Mari adik-adik, kita yang sudah diselamatkan, kita yang sudah mendapat kasih karunia, kita pun harus mau berbagi kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Caranya dengan kita menjadi saksi Injil, kita memberitakan kabar Injil, kabar baik kepada semua orang, dimulai dari orang-orang yang terdekat. Mungkin kepada saudara yang belum mengenal Tuhan, kepada teman-teman yang belum mengenal Tuhan, dengan menceritakan mengenai keselamatan dari Tuhan, bahwa Tuhan Yesus lahir ke dunia, mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia, dan bangkit pada hari yang ketiga dan menyediakan tempat yang terbaik, yaitu keselamatan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Nah adik-adik, contoh yang sederhana,
Ketika jalan tol dahulunya tentunya penuh dengan bebatuan, mungkin itu adalah pegunungan atau hutan, tetapi ada orang-orang yang mau menerobos hutan, menerobos pegunungan untuk membuka jalan sehingga akses perjalanan menjadi lebih nyaman atau lebih dekat dan lebih bebas hambatan karena ada orang-orang yang mau bekerja keras untuk membangun jalan tersebut. Nah, adik-adik, sehingga dari satu wilayah ke wilayah lain bisa terhubung dengan cepat, tidak harus memutar-mutar atau mengalami kesulitan menghubungkan wilayah satu dengan wilayah lain. Begitu pula jembatan, ketika ada sungai, orang tentunya tidak bisa melewatinya ya adik-adik dari satu sisi ke sisi lain. Tentunya ada orang yang membangun jembatan sehingga orang-orang bisa melewati sungai itu menuju wilayah yang dituju dengan selamat. Begitu pula kita adik-adik, Tuhan Yesus sudah menjadi jembatan kita untuk menyeberang, untuk menuju keselamatan karena pengorbanan. Nah, tugas kita adalah menjadi jembatan bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Mari adik-adik kita terus setia mengiring Tuhan, rajin berdoa, rajin membaca firman Tuhan, setia dan taat melakukan firman Tuhan, dan bersedia dengan sungguh-sungguh dengan semangat untuk menceritakan Injil, menceritakan keselamatan Tuhan kepada banyak orang. Tentunya tidak mudah ya adik-adik, perlu latihan terus, perlu keberanian dan penyerahan total kepada Tuhan, karena hanya Tuhan Allah saja yang memampukan kita untuk menjadi saksi-saksinya. Tentunya dengan kita terus memohon pimpinan Tuhan dan berserah kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, mampukan kami menjadi orang-orang yang siap Tuhan, menjadi pembuka jalan, menjadi jembatan bagi orang-orang yang belum mengenal Engkau. Tuhan, terima kasih kalau kami menjadi orang-orang yang diselamatkan, kami yang dahulu berdosa, menjadi orang-orang yang dibenarkan dan diselamatkan. Tuhan, kami pun mau banyak orang juga diselamatkan. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi pemberita-pemberita Injil. Kiranya Tuhan yang memberikan kami kemampuan dan pimpinan dan juga pertolongan. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik di renungan Habatus selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Habatus.